eee, tentang spin ya, kita bahas tentang spin, soal Olimpiade Nasional MIPA Nasional tahun 2015 ya, di bidang fisika kuantum atau mekanika kuantum. Eee, Kalau kalian ingat ya, pada pembinaan kita yang pertama kali di Perpus, silakan coba ya, buka lagi, catatan matematis yang aku kasih. Aku sudah memberi kalian pembuktian eee, 3 persamaan spin ini, Sx, Sy, dan Sz ya. Aku sudah ngasih itu detail ya, detail detail sekali begitu. Nah, itu silakan kalian coba lagi ya tentang spinnya. Nah, tentu saja materi ini sangat 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 membantu kalian untuk membantu di perkuliahan fisika atom ya. Eh, itu dia. Jadi karena itu sudah pernah aku buktikan waktu di perpus ya, dan pembuktiannya itu juga juga mudah ya, karena ini hanya memainkan matriks-matriks saja begitu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita akan bahas persoalan-persoalan dalam penentuan nilai eh, ekspektasi ya, spin berdasarkan eigen vektornya begitu ya. Nah, sekarang kita tinggal memainkan tiga persamaan ini ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita masih setidaknya baru setengah pembahasan begitu ya. Nah, sekarang kita mau apa dengan tiga persamaan yang pernah kita temukan itu ya. Untuk catatannya, yang pembinaan pertama, aku harap kalian bisa buka ya, buka lagi apa namanya catatan matematis yang pertama kali, gitu ya. Itu kan nggak ada videonya karena karena offline ya. Jadi harus kalian apa namanya buka catatannya dan kalian coba kerjakan sendiri ya. Apa namanya coba turunkan ulang ya. Oke, kita kita coba eh, bahas ini. Jadi nanti kalian kalau misalkan menghadapi soal-soal yang serupa dengan ini, kalian bisa menjawab begitu. Nah, modal untuk mengerjakan fisika kuantum pada bidang ini hanya modal Fismat begitu ya. Nah, sekarang kalian lihat ya, lihat baik-baik. Di sini ada tiga tiga operator ya, ada operator Sx ya, spin pada arah X itu H bar per 2 ya, 0 1 1 0 ya, begitu. Lalu ada SY itu H bar per 2 ya, 0 min I 0. Lalu ada SZ itu H bar per 2 1 0 0 min min 1 ya. Nah, pertanyaan pertama itu nilai eigen ya. Nah, sebentar. Dan ini adalah komponen spin elektron di atas dinyatakan dalam bentuk matriks ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu tentang nilai eigenvalue dari Sx ya, nilai eigenvalue dari Sx. Nah, eigen values dari Sx ya. Yang kedua itu katakan elektron berada pada keadaan state ini, cat C ya, ini bacanya cat C ya. Itu sebesar 1/5 ya, 3 4 ya. Nah, disuruh menghitung besar kejadian untuk mendapatkan elektron pada spin pada arah sumbu X ya. Probabilitas menentukan spin pada arah X ya. Probabilitas ya menentukan spin ya pada arah X ya. Terus yang ketiga, yang C. Nah, dari pengukuran spin elektron diperoleh bahwa elektron tersebut berada pada keadaan spin up sepanjang sumbu X ya. Nah, hitung besar kejadian untuk mendapatkan elektron tersebut berada pada keadaan spin down sepanjang sumbu Z ya. Nah, kita disuruh mencari kejadian ya. Kejadian itu probabilitas. Nah, probabilitas ya, yang ketiga itu probabilitas mendapatkan elektron ya, mendapatkan elektron
elektron spin down pada sumbu Z gitu ya, pada sumbu Z. Nah, oke, yang gede itu hitung harga harap komponen Y dari spin elektron pada eigenstate untuk operator Sx yang berkaitan dengan nilai eigen plus H bar per 2 ya. Nah, jadi disuruh mencari apa namanya? Nilai harap komponen Y ya. Nilai harap komponen Y. Nah, Sy dari spin elektron pada eigenstate untuk operator Sx dengan nilai eigennya H plus H bar per 2 ya. Dengan nilai eigen. Nah, dengan nilai eigen plus H bar per 2 ya. Gitu. Kita coba bahas satu-satu saja ya. Nah, yang pertama ini ya. Nah, yang pertanyaan yang pertama. Nah, yang pertama kita disuruh menentukan apa namanya? Nilai eigen Sx, nilai eigen Sx. Ya. Nah, di mana ini nilai eigennya kan gini, Sx. Nah, sebentar aku tuliskan tuh ya. Sx gini ya, up gitu ya. Spin up, terus ada Sx ini up ya, ini gini. Terus persamaan yang kedua ya, itu ada Sx yang spin down, Sx down ya, gini. Nah, ini ya penjelasannya bagaimana? Pertama, masing-masing ini menjelaskan tentang persamaan eigen. Persamaan yang pertama ini ya menjelaskan persamaan eigen untuk spin up. Yang kedua ini untuk spin down ya. Nah, ini dengan yang ini itu sama-sama eigen vector ya, eigen value. Eigen value ini eigen value. Nah, jadi kita harus mencari masing-masing ini ya. Ini berapa nih kira-kira ya. Nah, up ini yang apa namanya? Yang cat speed up, ini cat spin down ini apa namanya? Ini adalah eigen vector ya. Itu harus kita ingat selalu ya. Nah, gitu. Ya udah, prosedurnya gampang ya. Kalian sudah belajar di FISMAT cara mencari eigen value ya. Di mana nilai Sx-nya ya, nilai Sx-nya itu adalah ya, itu adalah H bar per 2 ya, 0 1 1 0. Nah, yaudah sekarang kita kenakan dengan katakanlah dengan suatu keadaan ya. Kita kenakan dengan suatu keadaan secara umum ya. Psi gini katakanlah ya. Psi pada arah X ya. Nah, ini kan karena X ya, biar kita bedakan antara X, Y, dan Z. Katakanlah ini adalah AB gitu ya. Nah, berarti gini kan, Sx kena pada si X itu kan harus sama dengan suatu eigen value-nya Sx. Loh mas, ini yang up apa yang down? Nah, nanti kita bisa lihat eigen value-nya harus punya dua. Harus menghasilkan yang up dan yang down. Nah, ini untuk mewakili dua-duanya. Begitu ya. Mewakili representasi spin up dan spin down. Nah, jadi kita bukan mencari dua kali. Nah, jadi dari satu prosedural itu nanti kita bisa langsung dapatkan dua-duanya, gitu ya. Nah, sekarang ya udah masukkan ini. Nah, itu ya. Masukkan itu kan H bar per 2 ya. 0 1 1 0 ya sama dengan ini ya. Cat C. Nah, sama dengan Sx. Nah, ini. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan di FISMAT, masih ingat ya? Nah, ini harus dikalikan dengan apa? Kalau mencari eigenvalue, harus dikalikan dengan matriks identity I. Nggak usah kedua ruas, karena kenapa? Identity itu sama dengan 1, ya matriks 1 yang nilainya 1. Jadi semua bilangan kalau dikalikan 1 ya kembali ke dirinya sendiri. Jadi nggak usah dikalikan kedua ruas. Di mana nilai I itu 1 0 0 1 gitu ya. Nah, jadi bisa pindah ruas sekarang ke sini. Berarti kan H bar per 2 0 1 1 0 ya dikurangi
ya, itu Sx 1001 ya. Nanti ya dikalikan Sx dikalikan apa itu namanya? Cat Cx sama dengan cat sama dengan 0 ya. Nah, ya udah tinggal kita kurangi saja ya, tinggal kita kurangi saja. Berarti ini masuk ya. Ini h bar per 2 kali 0 0. Ini h bar per 2 0 ya. Yang ini Sx 0 0 Sx ya. Nah, gini. Nah, caranya ini ya agar eh, ini harus diselesaikan lebih dulu ya agar kita mendapatkan solusi Sx-nya. Jadi kita harus mencari di sini kita harus mencari ini Sx-nya ini berapa ya. Nah, berarti kita dapetin ini ya. Nah, ini 0 min Sx ya. Ini h bar per 2 min 0, h bar per 2, bar per 2 min 0, h bar per 2, 0 min Sx min Sx ya. Cat C X sama dengan 0 ya. Nah, ini kalian harus ingat ya cara cari eigenvalue ya di Vismat 2 itu ya. Nah, itu ada kok itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini caranya tinggal kita determinankan ya. Kita tinggal determinankan. Nah, berarti kita determinan ya, determinan. Nah, ini jadi kan gini ya, determinan min Sx h bar per 2 h bar per 2 min Sx ini sama dengan 0 ya. Jadi prosedur mencari eigenvalue itu secara umum itu begini, secara umum. Nah, ini Sx ya, determinan Sx min. Nah, ini ini Sx topi ya, min Sx kalikan I, matriks identity sama dengan 0. Jadi, nanti kalau kalian di apa namanya, di ONMIPA langsung saja ke sini ya, nggak masalah. Kenapa begini? Karena di lembar jawaban kalian nanti apa hanya dibatasi 2 lembar ya. Tidak mungkin kalian melakukan cara yang detail kayak aku ini nggak mungkin ya. Lalu kenapa Mas Arif buat kayak gini? Karena ini konteksnya masih belajar bukan di ujian gitu ya. Jadi simpel saja gitu. Nah, jadi ini apa namanya cara mencari eigenvalue ya, cara mencari eigenvalue. Langsung saja ke sini ya, determinan ya, determinan ini eigenvalue-nya. Ini I itu matriks identity ya, matriks identitas yang nilainya 1001 ya, matriks identitas. Begitu. Ya. Nah, ya udah kalikan silang ya determinan ya. Min Sx kali min Sx ya Sx kuadrat dikurangi ini h bar per 2 kali h bar per 2 ya h bar kuadrat per 4 sama dengan 0 ya. Alhasil kita dapatin apa? Sx kuadrat sama dengan h bar kuadrat per 4 ya. Artinya nilai Sx kita akan dapatkan ada 2 nilai ya. Berarti kalau kita akarkan berapa nih nilainya? Ya, kalau kita akarkan kita dapatkan Sx-nya bisa plus h bar per 2 dan Sx-nya bisa minus h bar per 2. Lalu apa fisisnya ini? Nah, ya ini untuk S kecil ya, eigenvalue-nya ya. Apa fisisnya ini? Nah, yang plus h bar per 2 itu mewakili yang spin up ya. Yang minus h bar per 2 itu yang mewakili yang down ya. Sesuai untuk ini ya. Ini dua ini ya, itu dia. Nah, berarti kita sudah temukan eigenvalue-nya ya. Ini. Tuh ya. Itu eigenvalue-nya. Tuh, cara mencari eigenvalue gitu. Nah, nanti kita juga bisa lakukan cara-cara yang sama untuk menentukan nilai B, C dan D ya. Nah, ini tambahan saja ya. Oh ya lupa. Di sini ada juga eigenvektor. Nah, seperti biasa kalau di Vismat tuh ada eigenvalue, ada eigenvektor ya. Nilai eigen Sx dan eigenvektor ya. Nah, ayo kita bahas yuk Nah, cara mencari eigenvektor tuh bagaimana? Nah, eigenvektor tuh yang ini. Nah, ini yang kita tanyakan sekarang ya.
ini eigenvektornya ini berapa sekarang, ya. Nah, begitu. Jadi ini cari eigenvalue-nya dulu, ya, eigenvalue, ya. Lalu yang kedua, itu tentang eigenvektor. Nah, bagaimana kalau kita cara mencari eigenvektor? Nah, ya tentu kalau mencari eigenvektor, kita gunakan masing-masing eigenvalue-nya. Nah, ini eigenvektornya kan tadi eh, cat C ya, pada arah X ya, itu tadi katakanlah AB ya. Ini ditanya berapa ya. Nah, kita tentukan masing-masing. Untuk yang spin up bagaimana, yang spin down bagaimana ya. Untuk yang spin up dulu ya, untuk yang spin up. Nah, spin up itu gimana? Sx up itu plus h bar per 2 ya. Artinya kita harus munculkan lagi representasi matriksnya. Sx tadi kan, Sx kalau kena gini, si x itu sama dengan, nah untuk spin up dulu ya, untuk spin up, nah berarti Sx-nya yang pakai yang up dulu ya, kita pakai yang up dulu. Nah, terus ini dikalikan si x gitu ya. Nah, berarti masukkan nilainya. Berarti kan tadi kan Sx-nya apa? H bar per 2, 0, 1, 1, 0. Nah, cat Cx-nya sama dengan AB. Nah, Sx up-nya berapa ini? Plus H bar per 2. Ya, plus H bar per 2. Ini cat C-nya AB. Ya, tentu kita bisa coret dua ruas ini. Ya, nah, lalu ya kita kalikan satu-satu. 0 kali A kan 0. Plus B. Ya, ini perkalian matriks biasa ya. 0 kali A, 0 plus B. Berarti kan B. Ya, 1 kali A kan A. Tambah 0, ya A. Ya, nah ini sama dengan AB. Ya, gitu. Hubungannya seperti ini hubungannya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang representasi yang spin down? Ya, untuk yang spin down. Nah, kita lakukan nih. Harus konsisten. Spin down. Nah, Sx yang down itu sama dengan eh, Sx yang down itu sama dengan berapa? Ya, eh, tadi minus H bar per 2. Ya, ini Sx yang si X sekarang sama dengan Sx down, ini cat si X ya. Berarti ini kan H bar per 2, 0, 1, 1, 0 ya. AB di mana Sx down-nya sama dengan min H bar per 2 kalikan AB ya. Tentu saja kita bisa coret sekarang. Coret, coret ya. Nah, sekarang kalikan dua-duanya. 0 kali A 0 plus B ya B ya. Terus 1 kali A plus 0 ya A ya. Berarti ini sama dengan ya min A ya, min A ini min B ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa ini? Nilai apa namanya? Jadi kesimpulannya kalau kita rangkum kan gini. Jadi ini kan bisa minus ya, minusnya boleh tak keluarkan ya. Kan boleh aja ya. Minus AB. Nah, dari kedua ini kita bisa simpulkan ini sama ini bahwa nilai eigen vektornya BA itu punya hubungan apa? Plus minus AB. Kenapa? Karena ini bisa plus dan bisa minus. Ini ya. Ini bisa plus, bisa minus. Tak rangkum jadi 2 plus minus. Begitu ya. Nah, begitu. Nah, sekarang berapa nilai eksplisitnya? Nilai eigenvalue-nya itu. Ya, berapa nilai eksplisitnya? Kan kita belum tahu nilai eksplisitnya. Ini kan baru sebatas huruf gitu loh ya. Nah, kita harus tahu nilai eksplisitnya. Nah, bagaimana caranya? Agar kita bisa tahu eh, nilai nilai eksplisitnya, ya. Nah, caranya begini. Nah, kalian sudah diajari sama dosen kalian, ya. Nah, tentu saja kalian pilih angka-angka yang mudah saja. Katakanlah A-nya berapa itu? A-nya 1. Berarti gimana? B-nya kan sama dengan plus minus A ya. Ini.
B sama dengan plus minus A, ya. B sama dengan plus minus A atau A sama dengan plus minus B. Hubungannya kan konsisten ya. Nah, ini harus konsisten ini. Kalau B sama dengan plus minus A, berarti A sama dengan plus minus B. Berarti B-nya itu, kalau A-nya 1, berarti B-nya juga plus minus A, plus minus 1. Ya, gitu. Nah, berarti bagaimana sekarang eigenvalue-nya? Eigenvektornya, maaf. Eigenvektornya kan tadi gini. C, X itu sama dengan A, AB. Ya, berarti sekarang eigenvektornya adalah A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Plus minus A, plus minus A, 1. Ya, begitu. Nah, gitu ya. Nah, artinya gimana ini? Artinya gimana? Berarti eh, ini punya dua eigenvektor sekarang kan? Nah, tapi sebelum ke sana gini dulu. Ini ya, eigenvektor ini, nah, ini eigenvektor ini harus apa? Harus ternormalisasi, ya. Nah, berarti katakanlah sekarang kita harus mencari konstanta normalisasinya, ya. Berarti kita harus tambahkan konstanta di depannya untuk mencari nilai berapa yang buat ini normalisasi. Katakanlah A, ya. 1 plus minus A, 1. Dengan A itu apa? Konstanta, ya, konstanta normalisa, normalisasi, ya. Nah, sekarang ya udah kalau kita ingin mencari normalisasi, ya, di mana syarat normalisasi, ya, syarat normalisasi. Nah, kalau syarat normalisasi yang seperti ini tidak usah pakai integral. Buat apa? Ya, karena ini sudah dalam form matriks, ya, dalam bentuk bahasa linear algebra sekarang, ya. Berarti bracket X, ya. Nah, ini harus sama dengan 1, ya. Nah, kita sudah menentukan cat-nya, tinggal bra-nya yang belum. Tadi bra X itu kan sama dengan apa? Hubungannya cat sama bra kan hubungannya apa? Hubungannya adalah cat, ya, yang ditransposkan lalu dikonjugatkan lalu ditransposkan atau vice versa, ya. Atau kebalikannya terserah, ya. Berarti ini gimana? Yang jelas A-nya jadi A star. Nah, dikonjugatkan di sini ada efek nggak kalau dikonjugatkan? Nggak efek, karena di sini tidak ada bilangan imajiner, semuanya real, gitu ya. Nah, lalu apa efeknya? Matriks barisnya, matriks kolomnya jadi matriks baris sekarang. Jadi 1 plus minus 1, ya. Nah, ya udah masukkan ke sini sekarang. Berarti ini kan A star, ya, dikalikan A ini, ya. Yang ini sekarang 1 plus minus 1 dikalikan ini, ya. 1 plus minus 1 sama dengan 1, ya. Ya udah, A star kali A, kan A berapa? A kuadrat, ya. Sekarang 1 kali 1 1, ya. Plus 1 kalikan 1 ini ya 1. Minus 1 kalikan minus 1 ya 1. Jadi baik yang positif maupun yang negatif kalau dikalikan sama-sama 1, berarti plus 1 kan? Sama dengan 1. Berarti sini konstanta normalisasinya A kuadrat, yes, A kuadrat sama dengan 1/2. Artinya A-nya sama dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2, ya. Nah, maka kita dapatkan sekarang, ya, kita dapatkan sekarang. Nah, fungsi apa? Kita dapatkan eigen vektor, ya, ternormalisasi, ya, ternormalisasi. Nah, ini berarti, nah, eigenvektor ternormalisasi katakanlah begini, ya. Ini katakanlah begini saja. Nah, katakanlah sekarang bentuknya gini, ya, si X tak kasih bar gini, ya, untuk membedakan yang belum ternormalisasi dan yang sudah ternormalisasi, ya. Nah, berarti ini harus tak kasih gini, ya, biar membedakan aja, ya, untuk membedakan saja. Nah, ini gini, ya. Nah, gitu, biar biar membedakan mana yang ternormalisasi dan mana yang belum, ya. Nah, berarti sekarang kita dapatkan, ya, cat X, ya, itu sama dengan berapa ini? 1/2. Nah, 1/2 1 plus minus 1, ya, gitu.
Nah, kita dapatkan sekarang ini, ya, gitu. Nah, artinya apa ini fisiknya ini, ya? Nah, ya, sekarang apa artinya plusnya, apa artinya minusnya, ya? Nah, sekarang ada yang plus. Nah, yang plus ini mewakili ya spin up, ya. Berarti kita pisahkan saja sekarang yang spin up itu katakanlah gini, ya. Nah, yang spin up tuh yang eigenvalue yang plus. Nah, sesuai tadi itu, ya, spin up kan plus tengah, makanya dia plus. Itu ya. Ini yang spin up yang plus, yang x yang minus, ya. Artinya apa? Gini ya. Artinya di sini kita bisa pecahkan jadi dua. Cat x ini yang spin up plus itu punya eigenvektor berapa itu? Seperakar 2 yang 1 dan 1. Nah, ini punya eigenvalue, ya, punya eigenvalue tadi yang spin up tadi plus h bar per 2, plus h bar per 2, ya, plus h bar 2. Nah, sekarang yang satunya yang minus, ya. Nah, ini cat gini ya, sx pada arah x ya. Ini sebentar, yang spin up itu representasinya gini saja lah ya. Nah, ini gini ya. Spin up, ini yang spin down. Itu sama dengan seperakar 2, 1 minus 1. Ya, ini punya tadi eigenvalue minus h bar per 2. Ya, nah gitu. Ya, tahu dari mana? Nah, ini yang plus ini. Yang plus ini punya spin up plus h bar per 2. Yang minus ini tadi punya minus h bar per 2. Nah, ini kesimpulannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan eigenvalue ternormalisasi. Nah, gitu. Itu ya. Nah, tuh. Ya. Nah, sekarang ini ya. Nah, sekarang ini kalian harus bisa nyatakan ini ke dalam apa ini? Ke dalam keadaan yang baru. Ya, keadaan yang baru bagaimana kira-kira? Keadaan yang baru ini. Nah, itu kan masalahnya kan. Nah, keadaan yang baru kan begini. Nah, berarti keadaan ya, sekarang keadaannya kan bisa ditulis begini. Ntar, ya, keadaan yang baru. Nah, ini keadaan. Gitu ya. Nah, berarti keadaannya gini. Nah, sekarang ini ya, keadaan cat C-nya itu bisa ditulis begini. Nah, ini kan sama-sama plus ya. Plus, plus. Berarti penulisannya begini. Alpha plus beta, ya, seperakar 2. Ya. Nah, dengan eigenvektornya itu ini. Ya, dengan eigenvektornya tadi ini. Ya, cat C X ya, ini pada arah spin up. Nah, terus yang spin down plus 1 minus 1, berarti penulisannya gini, seperakar 2 alpha min beta, ya, cat, ya, ini X pada arah spin down, ya. Nah, nanti kita akan gunakan ini, perumusan ini nanti, ya, hati-hati. Nah, sebentar. Bentar. Ya, kita akan gunakan ini nanti, ya. Nah, ya, begitu. Jadi kita harus bisa bentuk lagi keadaan-keadaan yang baru, ya. Keadaannya bentuknya seperti ini, ya, gitu. Oke. Ya. Nah, ya, begitu. Ini untuk yang X ya, hati-hati, ini berlaku untuk yang X ini, ya, untuk yang X. Nah, bentar, ini X-nya di luar ya. Nah, ini ya, X-nya di luar. Nah, oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Katakan elektron tersebut berada dalam keadaan state begini, cat C, ya.
Sekarang katakanlah yang B itu. Nah, sekarang coba lihat ini. Apa pengaruhnya formulasi ini? Cat C itu sama dengan tadi 1/5, 3, 4. Ya. Nah, terus pertanyaannya apa ini? Nah, itu besar kebolehjadian probability untuk mendapatkan elektron yang memiliki spin up pada arah sumbu X. Ya. Nah, sekarang begini. Keadaan ini itu kan bisa diwakili alfa beta. Ya, secara umum kan begini. Ya. Nah, ini kalau nilainya 1/5 masuk gimana? Berarti kan jadinya 3/5 ya. 3/5, 4 dikalikan 1/5 berapa? 4/5. Berarti kesimpulannya apa? Nilai alfanya 3/5, nilai betanya 4/5. Gitu ya. Nah, keadaan secara umum seperti ini. Kalau matriks, kalau di mekanika kuantum itu. Nah, sekarang apa pengaruhnya ini? Nah, hitung besar probabilitas elektron spin up pada sumbu X. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ada jawaban kita ada kaitannya dengan ini. Nah, probabilitas ya elektron, coba lihat ya, spin up. Nah, pada arah sumbu X ya. Ini perhatikan, ini penting banget. Nah, pertama kita lihat eh, apa namanya? Fungsi yang sudah jadi bagaimana tadi? Cat ini, X ini sama dengan 1/2 apa itu? Alfa plus beta ya. Cat C ini X ya, tambah 1/2 ya alfa min beta cat X yang down, spin up spin down ya. Nah, tak ulangi lagi, yang ini representasi yang spin up ya, lalu yang ini representasi yang spin down ya. Nah, sekarang probabilitas itu berkaitan dengan ya, probabilitas itu ya, probabilitas dalam mekanika kuantum itu adalah absolut kuadrat ya dari koefisien-koefisiennya ya, dari koefisiennya ya. Artinya probabilitas untuk mendapatkan spin up plus spin down itu totalnya harus sama dengan 1 ya. Nah, sekarang probabilitas spin up ya, yang spin up. Nah, spin up. Nah, sekarang perhatikan ini. Ada kata-kata apa? Koefisien ya, koefisien-koefisiennya. Artinya koefisien itu yang nempel sama nilai cat-nya. Nah, sekarang yang spin up itu kan yang nempel sama cat C apa ini? Nilai 1/2 alfa plus beta. Yang spin down yang mana? Yang nempel sama cat si spin down. Yang ini. Ya. Nah, berarti modulus kuadratnya katakanlah katakanlah C spin up kuadrat itu sama dengan kuadrat ininya. Ya. Berapa itu? Kuadratnya 1/2 alfa plus beta kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Setengah alfa plus beta kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau yang spin down, nah, spin down itu katakanlah ya, katakanlah koefisiennya itu kan C down gini ya. Nah, ini kan bisa dinyatakan gini. Nah, C plus C up ya, koefisien itu yang up kalikan fungsi gelombang ternormalisasi X ya, tambah C down gini, fungsi gelombang ternormalisasi pada X pada yang down. Gitu ya, katakanlah begini. Ya. Berarti ini kan ini ya. Nah, ini yang up, ini yang down, ya. Nah, yang down bagaimana? Berarti yang kuadrat ininya, yang nempel sama fungsi gelombangnya down, itu berapa? 1/2 alfa min beta kuadrat. Berarti kan setengah alfa min beta kuadrat. Artinya apa di sini? Yang namanya peluang itu kan eh, peluang itu kan 50%, 50% ya. Biasanya kan begitu. Atau 40, 60, atau 30, 70. Pada intinya berapa? Totalnya harus sama dengan 100 kan? C up ya kuadrat. Nah, plus C down kuadrat harus sama dengan 100%, itu sama dengan 1 ya. Nah, harus memenuhi ini ya. Nah, ya udah. Pertanyaannya apa ini? Ya.
yang spin up doang ya yang ditanyakannya, yang spin up. Nah, ya udah yang spin up bagaimana ini? Yang spin up bisa kita kerjakan sekarang. Berarti ya C. Nah, ya yang spin up berarti kan C. C up kuadrat ini berarti ini tapi tadi berapa? Setengah. Ini lihat ya. Alfanya berapa ini? Alfa plus beta. Alfanya berapa? 3/5. Betanya berapa? 4/5. Ya, kuadrat. Ya. Nah, 3 tambah 4 kan 7 ya. 3 tambah 4, 7. 7 kuadrat, 49. Ya. 5 kuadrat, 25. 25 kali 2, 50. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang, nah ini sudah jawabannya ya sebenarnya ya. Nah, sebenarnya ditanyakan satu, tapi tak jawabkan semua deh, biar lebih enak. Nah, ya. Nah, gini. Nah, sekarang gimana kalau yang spin down? Nah, probabilitasnya berapa kira-kira? Ya, kan gini. Nah, berarti kan setengah, ya, alfa min beta, ya. Alfanya berapa ini? 3/5. Betanya 4/5, ya. Kuadratin, ya. 3 kurangi 4 min 1. Min 1 kuadrat 1, ya. 1 kuadrat, 5 kuadrat 25. Berarti 1/25. 25 kali 2, 50. Berarti 1/50. Ya. Sekarang mari kita lihat apakah ini total probabilitasnya sama dengan 100%. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dari dua jawaban ini, ya, ini tuh, ya, harus memenuhi ini, ya, harus memenuhi ini. Nah, kita lihat sekarang C plusnya, C up kuadratnya 49/50, ya. Yang C down-nya 1/50. Ini kan sama dengan 50/50, sama dengan 1. Berarti terpenuhi, ya. Nah, gitu. Ya, itu probabilitas. Jadi jawabannya seperti itu. Nah, pertanyaan yang C, ya, ini kita satu soal saja ya. Dari pengukuran spin elektron diperoleh bahwa elektron tersebut berada pada keadaan spin up sepanjang sumbu X, ya. Nah, itu ya. Kenapa spin up? Karena probabilitasnya lebih besar, ya. 49/50 ini kan berapa persen? 49/50 itu 98% ya. Nah, kalau 1/50 berarti kan 2%. Ya, berarti jelas elektronnya itu cenderung spin up. Ya, spin up. Nah, makanya dia katakan bahwa ini harusnya melanjutkan dari pernyataan yang B ya. Spin sumbu X. Nah, sekarang hitung besar kebolehjadian untuk kemudian mendapatkan elektron tersebut pada keadaan spin down sumbu Z. Nah, sekarang kita lakukan prosedur yang sama, ya, seperti ini, ya, seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang spin down? Nah, tapi sekarang masalahnya bukan apa namanya, bukan lagi yang SX, tapi yang diminta itu SZ, ya, yang spin down. Artinya kita juga harus cari dulu eigenvalue-nya dari SZ ini, ya. Nah, yang C itu. Nah, ya ini sekalian kita belajar spin ya. Probabilitas, ya, mendapatkan, ya, spin down, ya, sumbu Z, ya, pada sumbu Z. Artinya kita butuh informasi dari SZ, ya, di mana SZ tadi, ya, itu sama dengan SZ tadi H/2 ya, 1, 0, 0 min 1, ya. Tentu kita harus bentuk juga persamaan eigenvalue-nya, ya, persamaan eigenvalue-nya. Nah, persamaan eigenvalue. Nah, ya, persamaan eigenvalue, ya. Eigenvalue SZ dikalikan ket C pada arah Z ya, itu sama dengan SZ kecil katakanlah ya, ini sama dengan ket Z, ya. Nah, dengan apa ini? Dengan ini eigenvalue-nya yang akan kita cari, ya.
begitu. Nah, bagaimana cara nyari eigenvalue? Ya, di Vismat sudah diajari ya. Nah, kita langsung menggunakan rumus yang kita ini tadi, yang kita pakai ini. Cara mencari eigenvalue berarti kan mencari eigenvalue ya, kita cari eigenvalue ya. Berarti kan gini ya, SZ besar min SZ kalikan matriks identity harus sama dengan 0 ya. Ya udah, masukkan sekarang ya determinan, nanti kalian langsung kayak gini aja ya, gak usah kayak aku panjang tadi. Berarti kan H bar per 2 dikalikan 1 0 0 min 1 dikurangi SZ, SZ kecil nih ya, eigenvalue-nya ya, SZ kecil, nah 1 0 0 1 ya, sama dengan 0. Itu matriks identitas ya, 1 0 0 1 ya. Berarti ya udah, langsung aja kita dapetin ya, berapa ini? H bar per 2 kali 1 H bar per 2 dikurangi SZ, berarti kan H bar per 2 min SZ ya. H bar per 2 kali 0 0, 0 min 0 ya 0. Sekarang H bar per 2 kali 0 0, 0 kurangi 0 ya 0. H bar per 2 min 1, min H bar per 2 dikurangi SZ ya, berarti kan min H bar per 2 min SZ ya. Nah, kita kalikan silang saja sekarang. Berarti kan ini kalau kita kalikan silang, H bar per 2 min SZ dikalikan minus H bar per 2 min SZ harus sama dengan 0 ya. Artinya dipenuhi di sini ya. Artinya dipenuhi di sini bisa yang pertama H bar per 2 min SZ sama dengan 0 atau min H bar per 2 min SZ sama dengan 0 ya. Berarti kita dapatin sekarang SZ itu sama dengan H bar per 2, yang ini ya, yang ini itu berarti kan SZ sama dengan minus H bar per 2 ya. Nah, sekali lagi, yang satu plus, yang satu minus. Nah, berarti artinya yang apa namanya, yang plus ini mewakili untuk yang spin up, yang minus ini mewakili yang spin down ya. Nah, ini yang harus kita temukan pertama kali ya, eigenvalue dari keduanya. Nah, ya, prosedural berikutnya bagaimana? Prosedural berikutnya. Nah, prosedural berikutnya kita harus bisa mencari apa? Eigenvektornya ya. Eigenvektor ya. Nah, eigenvektor itu ya ket Z ya. Nah, tentu saja kita kembalikan persamaan eigenvalue-nya. SZ ya, kena ke eigenvektor Z itu sama dengan SZ kalikan ket Z. Nah, kita lakukan satu-satu. Pertama untuk yang spin up dulu ya. Untuk yang spin up ya, untuk spin up. Nah, katakanlah untuk yang spin up tuh gini ya. Nah, dengan apa ini? Sorry, kita misalkan lagi. Katakanlah ket Z itu sama dengan A, B gitu ya. Berarti kita masukkan sekarang. Yang spin up itu kan tadi SZ-nya up itu sama dengan plus H bar per 2 ya. Masukkan sini berarti ya, SZ-nya berapa? Masukkan sini ya. SZ-nya tadi 1 0 0 min 1 dikalikan ket C-nya. Ini A, B. SZ-nya ini plus, oh sorry, ada H bar per 2-nya, lupa tadi. SZ-nya untuk yang up, berarti kan plus H bar per 2 kalikan A, AB ya. Nah, ya udah, tinggal coret-coret aja ini ya, coret dengan yang ini ya. Nah, ntar itu ya. Nah, sekarang ya udah, 1 kali A ya A ya, 1 kali A ya A. Nah, kita kalikan matriks biasa ya. Terus 0 kali A 0, min B ya min B ya. Ini sama dengan A, AB ya. Nah, sekarang untuk yang spin down ya, spin down. Nah, untuk yang spin down itu berapa? SZ down itu minus H bar per 2 ya. Berarti masukkan lagi ke persamaan eigen yang atas ini, berarti kan
eh, H bar per 2, 1, 0, 0 minus 1, AB, ya, minus H bar per 2, A, AB, ya. Ini bisa kalian coret, coret dengan ini ya. Berarti kita dapatin, ingat hubungannya harus konsisten ya, dengan ini ya. Nah, 1 kali A, ya A, 0 kali 0, 0, min B, ya. A, ini, apa namanya, ini, min A, ini, B, ya, gitu, ya. Nah, jadi, hmm, kita dapetin hubungannya tuh seperti ini, ya, begitu. Oke, bentar. Ini, bentar. Ya, berarti hubungannya, sebentar, nggak sama ya. 1 kali A, A. Oh, sorry. Ini min B ya. Min B. Soalnya kan ini min A, ini min B ya. Sorry. Nah, berarti dari sini A-nya sama dengan A, ya. Ini min B sama dengan B. Ya, 0, 1 kali A, A, 0 min B. A, B. Ya, ini 1 kali A, A, ini min B, ya. Itu gini. Nah, ya udah. Sekarang bisa nih kita anggap ini. Ya, hubungannya apa kira-kira ini? Nah, yang spin up, dulu deh. Nah, yang spin up dulu. Kira-kira bisa pilih, kita bisa pilih berapa itu untuk eigen value-nya itu. Bentar. Bentar. Betul nggak sih? Aku buat itu 10 0 min 1 ya. 10 0 min 1. 10 0 min 1. Bentar, ada yang biru nggak sih? Betul ya? Ini berarti kan hubungannya di sini A sama dengan min A, ya. Yang ini min B sama dengan min B, ya udah B sama dengan B, ya. Ini A sama dengan A, min B sama dengan B. Nah, kalian ingat gimana cara 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 netapin kalau eigenvalue-nya seperti ini yang di Vismat? Ada ingat nggak? Nah, ini skill Vismat kita diuji di sini. Nah, kan di sini kan A nggak mungkin sama dengan min A. Kalau ini kan konsisten ya. Ini kan konsisten ya. A, B. Cara buat eigenvalue itu dalam bentuk angka bagaimana? Nah, kalau ini kan sudah clear ya. Kalau sudah konsisten seperti ini clear. Kita misalkan aja 1 gitu. Kan bisa, ya. B sama dengan minus A masih mungkin. Tapi kalau B sama dengan minus B itu nggak mungkin, ya. Berarti gini, coba kira-kira angka berapa yang kalau kalian punya ini ya, min B sama dengan B. Angka berapa yang memenuhi sama dengan ini kira-kira? Atau A sama dengan minus A. Angka berapa yang memenuhi A ini? A itu berapa? Paling mudah berapa nih? Kira-kira. Ya, suatu bilangan kalau misalkan A-nya 2 sama dengan minus 2, kan nggak sama ya. Atau B-nya sama dengan 3 sama dengan minus 3, kan nggak mungkin. Nah, kira-kira yang dua ruas B itu yang berapa yang memenuhi? Atau A-nya berapa yang memenuhi? Ya, jelas berapa? 0. Ya, pasti 0 B-nya. Coba kalau B-nya 0, min kali 0, 0. Min kali 0 ya 0. Sesuai ya. Ini A-nya 0, min A 0. Ya, 0 sama dengan 0. Terpenuhi ya. Nah, itu caranya. Ya. Nah, gitu. Berarti gimana berarti? Nah, berarti jelas yang di sini B-nya itu ada sama dengan 0, ya. Kita bisa pilih 0. Nah, lalu A-nya berapa? Ya udah kita pilih yang termudah aja. A-nya 1, ya. Nah, yang ini jelas. Yang di sini B-nya 1, tapi di sini yang A-nya 0, ya. Nah, basically memang B-nya bisa berapapun, tapi kita kalau di eigenvalue itu biasanya kita pilih 1. Nah, berarti sekarang apa itu? Kita sudah dapetin ini sekarang. Ya, kita sudah dapetin ini. Nah, kita sudah dapetin fungsi apa namanya? Eigenvektor masing-masing, ya, eigenvektor masing-masing. Nah, berarti eigenvektornya ini berapa ini? Maka eigenvektornya
eigenvektor. Ya, untuk yang spin up, ya, ket. Yang Z, yang spin up, itu diwakili ini. Ya, tadi kan apa? A, AB. Ya, A-nya berapa ini? 1, 0. Ya, untuk yang spin down, ya, itu berapa tadi? A, B, ini ya, A-nya 0, B-nya 1. Ya, nah silakan kalian cek di buku Griffith, hasilnya sama semua ini. Aku dulu pernah ngitung, ya, yang aku buktikan ini. Nah, gitu ya. Terus gimana nih? Langkah berikutnya apa? Kan ini kan harus ternormalisasi ya. Nah, ini kalian nggak usah normalisasi, nggak apa-apa. Nah, ini itu sudah ternormalisasi, ya, sudah ternormalisasi. Silakan kalian cek, ya, kuadratnya itu harus sama dengan 1, ya. Berarti yang ini A kuadrat plus B kuadrat harus sama dengan 1. Berarti gimana? Ini A-nya 1 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 1. Ini juga sama, ya. Kan ini kan gini, kan 1, 0, 0, 1, ya. Kan gini, cat C harus sama dengan 1. Berarti kan ini harus sama dengan 1, ya. 1 kali 0, 0. Terus 1 kali 0, sorry, 1 kali 0 plus 1. Ya, 1 kali 0, 0 plus 1, 1. Ya, berarti sudah ternormalisasi ya. Nggak usah dinormalisasi berarti. Ya, gitu. Nah, ya udah kita dapetin ini. Nah, berarti sekarang ya kita bisa langkah terakhir kita bisa bentuk ininya. Ya, kira-kira bagaimana bentuk yang memenuhi? Ya, kan gitu. Nah, ini karena sudah ternormalisasi, ya kita nggak usah normalisasi ya. Normalisasi, kasih gini saja, ya sudah ternormalisasi, ya begitu. Untuk membedakan saja. Nah, berarti gimana cara bentuk fungsi gelombangnya? Ya, ini kan sudah terpenuhi ya. Nah, ini sudah kita bentuk, ya sudah clear ini. Sekarang fungsi gelombang yang pada arah Z itu, berarti kita bisa buat gini. Alfa diwakili sama yang ini, ya, Z plus, ya, tambah beta, ya, cat Z yang ini minus, ya. Nah, ini pasti dimisalkan alfa beta di fungsi gelombang itu, ya. Mau bukti, misalkan masukkan kembali deh, misalkan alfa ini, ya. Ini cat C-nya apa nih? 1, 0, ya. Ini beta, ini pembuktiannya ya. Yang down apa nih? 0, 1. Nah, berarti ini alfa kalikan 1, alfa beta kali 0, 0, ya. Ini ya. Ini perkalian matriks kan ya. Ini berarti ini kan gini. Alfa 0, yang ini 0 beta. Kan terbukti kan? Alfa tambah 0 alfa, 0 tambah beta beta. Kan terbukti kan? Nah, sama juga dengan yang ini, ya. Gitu. Kalian bisa buktikan yang ini. Ya, nanti hasilnya ini sama dengan alfa beta itu, ya. Nah, gitu loh. Ya. Nah, jadi itu cara bentuk apa namanya? Keadaan, ya. Itu pembuktiannya. Ya, kalau di kuantum itu kan memang abstrak tapi nggak apa-apa lah, ya. Nah, sekarang gini, ya. Sekarang begini. Nah, sekarang ini kembali ke persoalan sekarang. Ya, kita punya apa nih? Kita punya bahwa cat C 1/5, 3/4 kebolehjadian probabilitas mendapatkan elektron yang spin up pada subu X. Nah, kita gunakan cara yang sama, ya, di mana cat C, ya, di mana keadaan cat C itu 1/5, 3/4. Berarti ini kan sama dengan alfa beta, ya. Permisalannya alfa beta gitu katakanlah. Berarti di sini alfanya kita dapat 3/5, betanya 4/5, ya. Nah, sekarang probabilitas, ya, spin up, ya, pada arah Z. Nah, itu gimana probabilitas spin up pada arah Z? Nah, gini deh, probabilitas spin pada arah Z dulu deh. Nah, pada arah Z, ya. Berarti kalau spin up, yang spin up kan gini. Nah, ingat tadi probabilitas itu menggunakan apa?
absolut kuadrat dari koefisiennya. Nah, berarti yang ini spin up yang dikuadratkan yang mana? Alfa kuadrat. Ya, katakanlah gini, C up kuadrat itu sama dengan alfa kuadrat. Nah, di sini alfanya berapa ini? 3/5 kuadrat. Ya, 3/5 kuadrat sama dengan 9/25. Ya. Nah, sekarang yang spin down. Nah, spin down. Nah, berarti yang C down kuadrat, ingat apa namanya? Probabilitas itu diwakili dengan yang koefisiennya. Di sini nempel siapa nih? Beta. Berarti beta kuadrat. Berarti kan di sini 4/5 kuadrat. Ya, sama dengan 16/25. Nah, sekarang kita jumlahkan. Sama dengan 1 nggak kalau di total? Berarti kan C plus kuadrat sama dengan C up kuadrat 9/25 tambah 16/25. Ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 25/25. Sama dengan 1 ya. Berarti ternormalisasi. Ya. Berarti probabilitas pada spin up itu jawabannya itu ini. Maka probabilitas ya. Nah, spin up ya adalah ya 9/25. Ya, berarti berapa persen itu? 25 kali 4 100, 36%. Ya, gitu. Gitu ya. 9/25 kan 36%. Gitu ya. Nah, itu yang B. Sorry, yang B apa yang Oh, si. Oh, yang C tadi ya, yang C tadi ya. A sudah. Oh, B sudah. C sudah, ya. Sekarang yang terakhir, yang D, guys, yang terakhir. Nah, hitung harga harap komponen Y dari spin elektron pada keadaan eigenstate untuk operator Sx yang berkaitan dengan nilai eigen plus H/2. Nah, sebelum ke sini ini tak kasih tugas ya. Nanti kalian ya, ini tugas aja ya. Ini tugas individu ya. Nah, ini kalau kalian nggak kerjakan pun nggak apa-apa. Tapi kalau kalian kerjakan nanti bermanfaat untuk dua hal. Nanti insya Allah ONMIPA-nya lancar, di perkuliahan juga lancar. Ya. Nah, apa namanya? Lakukan dengan cara yang sama. Ya. Apa namanya? Kalian lakukan dengan cara yang sama. Tentukan. Ya. Tentukan. Nah, ini tugas ya. Tak kasih tugas nih. Kalian harus coba ya. Tugas. Ya, tentukan. Ya, tentukan probabilitas ya mendapatkan ya spin up dan spin down ya. Nah, ini kalian coba ya sambil melatih matematis tuh loh, penurunan itu loh. Jadi nanti di ujian itu atau apapun tuh eh, enak gitu loh ya. Spin down pada SY ya. Nah, ini kalian coba ya. Nah, ini coba. Nah, tadi kan yang SZ, sebut Z sudah tak contohin. Yang SX sudah tak contohin. Nah, sekarang yang SY ini. Kalian harus coba ini. Nah, yang ini. 4/2, 0, min I 0. Nah, caranya gimana? Tentu kalian cari dulu eigenvalue-nya, eigenvektornya, terus bentuk jadi seperti ini, ya. Kan begitu. Nah, ya udah. Yang terakhir, yang D. Tuh ya. Nah, itu coba beneran ya. Nanti kalian bisa konsultasikan ke aku. Jawabannya gimana. Ya. Hitung besar harap komponen Y. Nah, dari spin elektron pada eigenstate untuk operator Sx yang berkaitan dengan nilai eigen plus H/2. Ya. Nah, ini terlalu panjang lah kata-katanya, tak kopas aja lah. Ya, biar aku nggak bolak-balik lagi. Ya. Nah, ini yang terakhir nih. Nah, ini. Itu besar harga harap. Nah, sekarang bukan probabilitas ya, melainkan nilai ekspektasi. Nah, ya kalau nilai ekspektasi gampang ya, nilai ekspektasi ya. Nah, sekarang nilai harap Y. Nah, dari spin elektron eigenstate pada eigenstate. Nah, eigenstate itu tadi eigenvektor ya. Eigenvektor ya. Operator SZ, SX ya. Nah, yang
ya yang berkaitan. Nah, yang berkaitan dengan nilai eigen ya plus H bar per 2 ya. Nah, ini kan sudah tak. Nah, ya udah gampang kan? Nilai harap SY itu gimana? Nilai harap spin pada SY kan gini. SY ya. Nilai harap Y pada sebentar. Kata-katanya ntar. Nilai harap komponen Y dari spin elektron pada eigenstate operator SX yang berkaitan untuk operator SX. Oh, nah ini sebenarnya gini loh maksudnya. Nah, gini loh maksudnya. Tapi paham aku paham. Bukan SY yang dimaksud. Nilai harap Y pada eigenstate operator. Oh, sebentar. Aku perlu terjemahkan kata-katanya ini. Apakah yang dimaksud SY apa SX? Nilai harga harap komponen Y dari spin elektron pada eigenstate untuk operator SX yang berkaitan dengan nilai eigen plus H bar per 2. Oh, gini. Gini ya. Berarti kan nilai harap yang Y tetap ya. Nilai harap SY itu. Nah, tapi eigenstate-nya ya. Nilai eigenstate-nya operator SX itu berapa? Nah, tadi gimana eigenstate-nya operator SX tadi? Ini tadi, ya. Nah, eigenvektornya tadi. Makanya pertanyaan ini berkelanjutan gitu loh, guys. Ya. Ini eigenstate-nya itu ini. Nah, itu ya, eigenstate-nya. Nah, kita tuliskan lagi. Ya, nilai gini. Nah, gini ya. Cat S. Nah, ini ingat ya, definisinya gini ya. SY. Nah, gini. Tapi pada operator SX. Nah, berarti apa? Berarti cat C-nya maupun brasinya itu milik X. Nah, paham ya? Ini milik X juga. Nah, tapi yang berkaitan dengan nilai eigen plus H bar per 2. Plus H bar per 2 milik siapa? Ini, milik yang spin up. Berarti ini spin up ini. Nah, spin up ini. Gitu loh ya. Nah, spin up. Nah, di mana nilai cat yang up pada arah X itu berapa tadi? 1/2, 1 ya. Begitu loh ya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, berarti kita perlu dapetin yang beranya. Berarti yang gini, cat gini ya, pada arah X gini, ya berarti gimana nih? Tinggal 1/2, tapi vektor kolomnya jadi vektor kolomnya jadi vektor baris. Gini ya. Nah, kalau misalkan ada nilai apa namanya? Nilai imajinirnya, I-nya. Kalau ada I 2 gitu. Berarti kalau di cat diberakan jadinya min I 2. Nah, berhubung di sini gak ada imajiner, berarti kan nggak ngefek. Ya. Nah, masukkan sekarang di mana nilai SY-nya tadi ya. SY-nya tadi H bar per 2 ya. 0 min I 0. Ya, masukkan ya. Ini beranya yang bagian sini dulu. Masukkan ini. Nah, ikutin ini. Berarti itu 1/2 ya. 1 SY-nya berapa itu? Ya. SY-nya itu H bar per 2. Nah, itu dikalikan itu. Nah, tak. Ya, dikalikan H bar per 2. SY-nya 0 min I 0. Nah, cat-nya berapa ini? Dikalikan 1/2 1 sorry. 1/2 ya. 1/2 1 gitu ya. Nah, 1/2 kali 1/2 setengah ya. H bar per 2-nya keluar di sini. Jadi kan H bar per 4 ya. Nah, H bar per 4. Nah, tinggal kalikan saja ya. 1 kalikan yang depan dulu. 0 kali 1 0 min I kali I min I. Berarti 0 kurangi I. Berarti kan min I. I kali 1 1 tambah 0 kali 1 0. Berarti kan I ya. Nah, berarti sekarang H bar per 4 ya. Ini 1 kali min I 1 plus I ya. Nah, berarti gimana jawabannya? Min I plus I ya. Min I plus I itu kan 0 ya. Nah, berarti kan 0. Nah, ya.
Kesimpulannya apa ini? Fisisnya ada nggak? Fisisnya ini, ya, fisisnya kira-kira. Nah, kalau nilainya nol artinya apa? Nilai ekspektasi kan berarti kan kita tidak, kalau nilai ekspektasinya nol berarti kita tidak tidak punya ekspektasi atau harapan untuk mendapatkan spin spin pada arah Y pada komponen X, nggak bakal, ya. Yang diukur kan SY, tapi komponennya di bagian X ya nggak bakal nemu, ya. Berarti fisnya tidak, tidak apa namanya, tidak ada nilai ekspektasi, ya, SY, ya, nilai ekspektasi pada arah pada SY pada komponen X, ya. Nah, pada komponen X. Jadi tidak, apa namanya, tidak akan ditemukan, ya. Kan yang diukur pada arah yang diukur itu kan pada arah Y. Harusnya nilai eh, ini cat cat atau nilai gate vektornya ini pun yang diukur pada arah Y, ya. Nggak mungkin kita kita mengukurnya pada tempat A, ya. Kita alat ukurnya untuk kita nggak mungkin kita menggunakan apa namanya, ampere meter untuk mengukur tegangan, kan nggak mungkin. Nah, gitu kan, nggak mungkin kita menggunakan operator pada arah Y untuk komponen X, berarti kan nol, ya, begitu ya. Oke, aku rasa begitu saja ya, kita 1 jam saja. Nah, untuk termo kita diskusikan ya hari di antara Senin sampai Jumat, ya, begitu. Oke.